Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back the podcast Mansa Menyapa. Kembali lagi bersama kami berdua dengan saya Asyifa Lanaya dan rekan saya Andi Karina Eka Putriana yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Karina, kamu tahu nggak narasumber podcast kita hari ini? Mau dong, siapa tuh? Beliau adalah Bapak Korwil, Kecamatan Muara Sabak Timur, Karina. Wow, kalau begitu langsung saja kita panggil Bapak Wagimin, SPD, MPD. Pak. Assalamualaikum, Pak. Silakan dulu, Pak. Duduk. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kami akan mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah berkenan. Terima kasih, Pak. Baiklah, Pak, memasuki sesi pertanyaan yang pertama ya, Pak. Pak, kalau kita lihat, sekarang posisi Bapak adalah sebagai Korwil. Pasti ada perjalanan panjang di baliknya dong, Pak. Bisa ceritakan sedikit titik awal karir Bapak dulu seperti apa? Dan momen apa yang paling membentuk Bapak hingga berada di posisi saat ini? Terima kasih. Tentu saya pada saat itu menjadi guru tahun 1990 sampai dengan 2003. Kemudian dari 2003, alhamdulillah saya dipercaya juga amanah menjadi kepala sekolah sampai dengan 2008. Kurang lebih 5 tahun 3 bulan saya menjadi kepala sekolah. Kemudian dari kepala sekolah itu 1 September 2008 saya diangkat menjadi pengawas jenjang SD, dan sampai kini masih pengawas jenjang SD dan merangkap menjadi Korwil wilayah Kecamatan Muara Sabak. Tentu lika-likunya cukup banyak, hanya saja bagaimana kita menjalani sesuai dengan visi misi pemerintah daerah. Tentu sama-sama merespon dan insya Allah berjalan dengan baik dan tidak begitu terkendala yang lebih besar. Oke. Nah, Pak, melihat dinamika pendidikan hari ini, khususnya di wilayah kita, menurut pandangan Bapak, apa saja kemajuan yang paling terasa? Dan sebaliknya, apa tantangan terbesar yang menurut Bapak harus segera kita atasi bersama? Baik, jadi kemajuan untuk saat ini di era digitalisasi sudah barang tentu di bidang digital. Sudah barang tentu pula siswa atau pendidikan tidak boleh acuh terhadap kemajuan teknologi. Itu peluang bagi kita dalam rangka pengembangan digitalisasi terkait dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun tantangan yang paling besar sebaliknya memang dengan digitalisasi di situ manakala salah guna, kurang terkontrol, kurang didampingi bagi peserta didik, justru bisa saja ada hal-hal yang banyak merusak bagi peserta didik atau generasi muda ke depan. Oleh karenanya harus antisipasi dan sama-sama tentunya siswa juga memiliki kedewasaan untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang baik tentunya bisa kita ambil, yang kurang baik tentu bisa kita elakkan atau bahkan dihindari karena tidak bermanfaat. Memasuki sesi pertanyaan yang ketiga. Pak, terkait anak didik zaman sekarang seperti generasi muda seperti kami berdua, bagaimana pandangan Bapak tentang karakteristik siswa-siswi saat ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya luar biasa karakteristik peserta didik saat ini. Rasa keingintahuannya itu begitu tinggi. Hanya saja kadangkala barangkali diprotek atau mungkin terpengaruh oleh digitalisasi. Itu yang perlu menjadi
fondasi bagi kita. Jadi nation character building, membangun karakter budaya bangsa, atau saat ini dengan dimensi profil Pancasila ya, atau dimensi profil lulusan yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu yang terpenting bagi kita semuanya untuk dapat dipelajari dengan baik. Yang pertama tentu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan takwa itu mudah-mudahan akan membawa kita, mempengaruhi kita untuk berbuat baik, yaitu perilaku, sikap, attitude generasi muda lebih baik. Apapun pinternya, kalau attitude-nya kurang, saya rasa itu kurang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena pada kita generasi agar kiranya memperdomani, mempelajari dan terus belajar. Lanjut, pertanyaan keempat, khususnya untuk kami nih, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, apa pesan atau nasihat dari Bapak agar kami tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter yang kuat untuk masa depan? Nah, terima kasih. Akademik itu memang penting, tapi karakter itu jauh lebih penting. ya. Kenapa demikian? Karena karakteristik itu akan membawa kebaikan-kebaikan bagi kemaslahatan di masyarakat, bagi dirinya, bagi keluarga, terlebih bagi bangsa dan negara. Oleh karena generasi muda agar tidak hanya terfokus pada akademik, tentu program-program itu agar ada diversifikasi terkait dengan DPL, dimensi profil lulusan. Ya, dimensi profil lulusan yang ada 6 8 itu sampai pada kesehatan tolong itu diperhatikan dengan baik, seperti takwa, kemandirian, kemudian berpikir kritis, itu semuanya dipelajari dengan baik. Dan kita dengan rekan-rekan tentu sering-seringlah untuk muhadarah, ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif thinking dan jauhi untuk yang negatif thinking untuk generasi muda. Demikian juga untuk bergaul. Bergaul itu akan mempengaruhi bagi kita. Bergaul dengan yang baik, insya Allah akan kita dapat kebaikan. Tapi bergaul yang kurang baik itu tentu akan membawa kita kehancuran. Oleh karenanya harus bisa memilih, bisa memilah di dalam pergaulan. Saya rasa itu generasi muda, ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Selama Bapak menjabat sebagai Korwil Pendidikan Sabak Timur, apakah dalam melaksanakan tugas pernah mengalami kendala atau kesulitan? Kalau iya, mungkin Bapak bisa ceritakan. Terima kasih. Tentu di dalam lika-liku kegiatan atau dalam melaksanakan tugas itu banyak kendala. Tapi kendala-kendala itu insya Allah dapat diselesaikan dengan baik. Dan kendala yang terbesar adalah bagaimana untuk menyamakan persepsi atau visi, bagaimana meningkatkan pendidikan di Kecamatan Muara Sepak Timur khususnya dan umumnya Tanjung Jabung Timur. Hanya saja usaha untuk mencapai visi itu biasanya kami mengkoordinasikan dengan baik, kolaboratif dengan baik, kemudian komunikatif dengan baik, rapat-rapat dengan kepala sekolah dan juga menyampaikan dengan guru-guru kita. Insya Allah tidak ada bermasalah yang sangat riskan atau katakan tantangan yang luar biasa. Saya rasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kita bertemu, berkomunikasi, berkolaborasi, sinergi, dan proaktif dengan rekan-rekan. Insya Allah pendidikan di Kecamatan Muara Sepak Timur akan berlangsung dengan baik dan akan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Pak, kedepannya dunia pendidikan pasti akan terus berubah ya. Menurut Bapak, keterampilan atau bekal apa yang paling penting untuk dipersiapkan oleh siswa-siswi sejak sekarang agar mampu bersaing di masa depan? Terima kasih. Sekarang memang zamannya sudah globalisasi. Tentu kita tidak tinggal diam terhadap globalisasi atau mendunia. Nah, keterampilan terkait life skill atau vokasional itu kita harus
mengidentifikasi masing-masing siswa atau diferensiasi. Apa sih kebutuhan kita? Apa sih hobi kita? Apa sih kira-kira kepiawaian kita? Tolong diidentifikasi apa kesukaan kita. Dari kesukaan yang positif itu dikembangkan terus, insya Allah nanti akan mampu bersaing di era global. Artinya memiliki skill, life skill, vokasional, kecakapan hidup. Artinya pendidikan ini link and match, artinya ada keterkaitan dengan dunia kerja. Makanya generasi muda harus dipersiapkan sedemikian rupa. Di samping tadi moral, karena kita pendidikan itu ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah afektif, yaitu sikap, perilaku. Kemudian kognitif, artinya kemampuan, pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan. Jadi keterampilan ini dalam rangka untuk mempersiapkan hidup dan kehidupan yang mampu bersaing di era global. Oke, terima kasih Pak atas pesan-pesan yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Saya rasa terima kasih juga ya. Ya, sama-sama, Sukses. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah.